Saatnya Tamu Sore Ceria. disiarkan secara langsung berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Stay tune ya. Dari Jalan Radio nomor 13 Leres Manado, selamat sore semua teman Pro 2. Gimana nih kabarnya semua di sore hari ini? Yang lagi pada long weekendan, selamat menikmati weekend kalian semua. Yang pastinya balik lagi barengan sama Arya di sini yang bakalan seru-seruan bareng sama semua teman Pro 2 di Tamu Sore Ceria. Kita juga mau say hi buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin 97,7 MHz, yang lagi dengerin dari aplikasi kesayangan kita semua RRI Digital. Saya lagi nontonin dari live streaming YouTube RRI Manado. Yang paling pasti juga kita bakal seru-seruan selama kurang lebih 45 menit ke depan. Dan bareng sama Arya di saat ini nih teman Pro 2 udah hadir sosok yang mungkin udah sempat kalian lihat di media sosial gitu ya teman Pro 2, di flyer yang udah sempat dirilis di Instagram dan di Facebook dan di mana-mana. Yang pasti kita juga bakal ngomongin soal matcha yang paling tidak seperti yang kita ketahui bersama lagi jadi tren di beberapa bulan terakhir ini, Van, dari akhir tahun 2024 juga nggak salah gitu ya teman Pro 2. Udah ada Neti nih teman Pro 2. Yang paling pasti kita bakal ngomongin juga karena Neti basically udah belajar tentang si matcha ini udah cukup lama. Dari kapan sih, Net? Dari pertengahan tahun lalu kayaknya. Oh, udah cukup lama ya. Which is dari sebelum si matcha ini tuh benar-benar tren di Manado secara khusus. Oke, tapi sejujurnya dengan basic kamu yang bisa dibilang baking gitu ya, bisa diceritain nggak sih kira-kira kamu buka usaha Nona's Cake? Jadi ini kita mau klarifikasi dulu sebelum lebih lanjut. Tadi di flyernya Nona's Cafe. Iya, seharusnya Nona's Cake ya. Nona's Cake, aduh. Oke deh, it's okay. Yang paling pasti kamu bisa ceritain nggak sih kira-kira ngejalanin Nona's Cake sendiri udah dari kapan? Nona's Cake jalan kayaknya udah sekitar 3 sampai 4 tahunan ini, tapi benar-benar digarap itu dari 2023. Dari 2023. Iya. Oke. Almost 3 years I think. Udah mau jalan 3 tahun ya. Oke. Yang paling pasti FYI aja gitu ya buat semua teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya juga soal matcha, soal baking-bakingan, boleh langsung kasih tahu pertanyaan kalian di WhatsApp di 0897249997. Sama kita juga tungguin di Instagram boleh banget, sama di YouTube yang paling pasti di comment section juga kita tungguin. Yang paling pasti buat kalian semua yang lagi dengerin dari RRI Digital juga boleh banget gitu ya teman Pro 2. Yang mungkin bakalan kita tanyain ke Neti juga, apa sih yang nge-trigger kamu pada saat itu, which is di tahun 2023 untuk ngejalanin usaha ini? Sama kayak yang tadi udah aku bilang, dia udah jalan dari beberapa tahun sebelum 2023 tapi diseriusin di 2023. Kenapa? Karena menyadari bahwa kayaknya bakat aku tuh adalah baking deh. Kayaknya itu talenta yang dikasih Tuhan dan akhirnya mau benar-benar aku maksimalin aja sih. Jadi sebelum itu ada, selain baking kamu menggeluti hal apa aja sih selain baking? Selain baking, jurnalistik, juga perpuisian sastra. Karena sempat terlibat di satu komunitas namanya Malam Puisi Manado. Nah sampai pada akhirnya dari situ kan terbentuk link nih kemana-mana. Menyadari, aku udah banyak temen, kayaknya kalau bikin usaha yang lebih wow dalam artian mengembangkan bakat sendiri. Betul. Kayaknya udah cukup nih link nih, manfaatin gas lah ya, bikin pas nih ada bakat bisa bikin kue kan ya. Jadi ngeliatin di situ ada peluang. Iya, langsung maju. Tapi di titik apa sih kamu sadar kayak aku kayaknya mantep nih di baking? Pas makin jago bikin kue lontar.
Oke. Kue lontar tuh kayak pai susu tapi khas Papua. Mm-mm. Ya, warisan kolonial Belanda sebenarnya untuk masyarakat Papua yang akhirnya diadopsi menjadi makanan khas yang ada di setiap hari raya. Yang ada di setiap hari raya. Dia Oke. kayak pai susu gitu sih, cuma lebih tebal aja feeling di tengahnya. Oke. Oh, kayaknya pernah dicobain sama Dewi deh. Bener banget, Dewi Jian udah pernah nyoba. Oke. Jadi kayak si kue lontar ini jadi menu pertama Nona's Cake. Yes, benar banget. I see. Kue lontar, terus yang kedua akhirnya bener-bener into cheesecake. Betul. Berangkat dari memberi hadiah ulang tahun kepada pacar Aduh. tercinta. Ternyata jadi ide untuk menu baru ternyata. Waduh. Benar sekali. Tapi kalau cheesecake sendiri kamu belajarnya berapa lama? Kalau cheesecake kayaknya nggak lama sih. Nggak lama juga. R&D sekali doang langsung kayak enak gas nih. Oke. Terus kenapa Nona's Cake? Apakah ada kaitannya dengan Dewi Persik? Oh, Nona aku goyang pica-pica bisa ya. Bisa, oke. Sebenarnya Apakah filosofinya seperti apa sih? Boleh diceritain ke Oke, teman berdua? Nona's Cake itu berangkat dari kebiasaan dari kecil dipanggil Nona karena asal sendiri kan dari Maluku. Kebetulan papa dari Maluku, terus lahir besar di Timika, terbiasa dengan panggilan Nona. Nah, akhirnya mulai nih bikin komunitas malam puisi, terus bikin akun Instagram dengan nama pena atau username Nona Pejalan. Oke. Terus daripada susah-susah cari nama untuk akun baru yang jualan cheesecake dan kawan-kawannya ini, akhirnya ya udahlah Nona's Cake aja biar cantik, biar tetap nona-nona. Asik. Jadi ada Nonamon di sini? Ada. Oke. Jadi kalau kita throwback lagi ke tahun 2023 nih, Nat. Kira-kira struggle apa aja sih yang benar-benar kamu rasain pas benar-benar menseriuskan untuk menjalankan si Nona's Cake ini? Kalau dibilang struggle, kalau ditanya struggle apa, sebenarnya itu naik turunnya omset. Oke. Namanya kita ada di bisnis, nggak bisa selalu konsisten dong omsetnya. Pasti ada masa-masa di mana orang nggak selalu cari kue kok. Oke. Ya kan? Nah, tapi syukurnya dikala omset yang turun itu dapat bantuan dari teman-teman yang punya coffee shop untuk kasih masuk produk di sana. Nanti bantu jualan di kafe mereka gitu. Nah, itu yang akhirnya membuat struggle itu tidak terlalu berarti sih. Oke. Jadi kayak yang penting eksis aja gitu. Iya, benar. Yang penting konsisten aja sih. Eksis sama konsisten. Keren. benar sekali. Jadi benar-benar harus put so much effort di situ. Iya, Jadi jangan sampai nyerah sama keadaan, walaupun bisa dibilang juga ya namanya juga bisnis, kayak omset naik turun banget juga mungkin paling dirasain sama apalagi semua pebisnis di luar sana, tapi kayak kuncinya jangan sampai lupa aja untuk selalu semangat. Ya kan? Betul. Itu aja kuncinya. Jadi kalau misalnya ngomongin soal baking sendiri ini ya, mungkin kalau misalnya ditanya tadi kan kamu udah kasih tahu kalau ternyata diseriusinnya dari tahun 2023, even dari beberapa tahun sebelumnya juga Udah coba-coba lah ya. coba-coba. Jadi apakah kamu pada saat itu sempat ngambil kelas baking atau mungkin sempat ikut kayak pelatihan di mana? Boleh diceritain? Kalau ambil kelas baking sih enggak sih, paling latihan manual sendiri aja. Cuma berdasarkan instruksi yang ada di YouTube, di TikTok kan udah lumayan nih banyak chef pastry yang udah mulai bagi-bagiin ini nih resep bikin kue ini, resep bikin kue itu, ya kebetulan karena tahu tangan gue cakep nih kalau bikin kue. Gas lah ya. Pas lagi ada bahan, kuncinya sih kalau memang kita pada nggak ngambil kelas nih, ya lihat aja, nonton dengan serius, perhatikan per gram bahan yang akan dipakai, itu paling penting itu. Itu tuh paling penting, itu jangan sampai kelewat karena dari rasa maupun hasil itu ditentukan dari sebenarnya gramasi yang kita pakai. Even kalau kita dengerin dari pengalaman orang-orang kan mereka sempat bilang kalau ternyata juga ini banyak banget yang ngomong kayak gini nih, Net. Kalau misalnya kita ngambil resep di internet, walaupun takarnya tuh benar-benar sama, rasanya juga gak bakalan selalu beda. Jadi apakah ini juga hal ini terjadi juga di kamu? Kayak kamu juga sempat ngelihat resep-resep yang ada di internet, tapi kayak setelah dieksekusi benar-benar kayak ada revisi dan kayak ada hal-hal yang ditambah kurangin sesuai dengan selera kamu gitu. Ya pasti ada dong, pasti. Oke. Itu makanya pentingnya kita tuh R&D, research and develop. Dari
menu yang kan yang mereka kasih itu yang mereka tahu, yang mereka mau. Betul. Sedangkan kita kan harus menyesuaikan pasar, Betul. menyesuaikan kemampuan dan kemauan kita juga toh, biar lebih pas aja. Karena biasanya resep yang dibagi sama chef pastry itu harga bahan bakunya itu lumayan ya, dan juga penyesuaian bahan baku yang ada di daerah kita. Karena biasanya kan ada beberapa nih bahan baku yang mereka pakai karena mereka tinggal Jakarta, di Manado belum masuk kayak gitu. Wah, jadi ini juga ternyata jadi PR yang cukup rumit juga ya untuk non-SK, apalagi untuk Neti yang benar-benar R&D-nya tuh kayak benar-benar difokusin banget. Iya, betul sekali. Jadi kalau kita ngomongin soal perjalanan si Nones Cake ini sendiri dari tahun 2023 sampai dengan 2025 udah mau jalan 3 tahun nih ya teman Pro 2. Kira-kira apa sih yang jadi ciri khas dari Nones Cake nih, Net? Yang jadi ciri khas pasti apa sih, ciri khas apa nih? Lebih ke dessertnya kira-kira, taste-nya, ke flavornya. Pasti tentu aja nggak manis. Oke. Nggak manis-manis banget. Nggak manis-manis banget. Kenapa? Karena menyadari bahwa kita itu dekat banget sama penyakit diabetes ya. Aduh, ini saya suka nih obrolan kayak gini. Jadi sebisa mungkin meminimalisir penggunaan bahan Sugar. Ya bisa dikatakan sugar dan kawan-kawannya itu, agar sama-sama lah kalian bisa menikmati makanan yang enak tapi dengan kualitas rasa yang juga tidak akan menyebabkan sakit penyakit tertentu. Oke, tapi balik lagi ya, jangan over. Iya benar, biar kita udah kayak minim, tapi kalau kalian makannya misalnya satu kali makan 10 cheesecake, lain cerita dong ya. Jadi, berarti udah sebaskom tuh udah sebaskom, walaupun doyan gitu ya. Walaupun doyan kan mesti ya itu, kita kalau makan manis harus takar-takar juga sih. Oke, jadi kayak kalau misalnya kalian tuh sedang di program diet atau mungkin cutting sugar, terus BM yang dessert bisa kamu konsumsi, kayaknya ini bakalan jadi pilihan yang pas banget. Yang paling pasti ngomongin soal ciri khas dari Nones Cake sendiri gitu ya teman Pro 2. Yang paling pasti juga ini bakalan jadi momen yang kamu tunggu-tunggu juga, karena habis ini kita bakalan ngomongin soal flavor baru dari Nones Cake gitu ya teman Pro 2, yang mungkin kita juga bakalan bahas secara benar-benar terperinci si matcha ini, tren atau lifestyle, kita cari tahu abis yang satu ini. Kita break dulu, tetap di Tamu Sore Ceria. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Oke, masih di Tamu Sore Ceria. Kita bakal ngebahas soal matcha, tren atau lifestyle nih teman Pro 2. Jadi buat kalian semua yang pengen tanya-tanya, boleh langsung antri di WhatsApp di 0897249997. Sama di Instagram juga ditungguin di @pro2manado, doanya pakai angka. Boleh di RRI Digital dan di comment section YouTube RRI Manado yang sekarang juga lagi live gitu ya teman Pro 2. Yang paling pasti ngomongin soal matcha-matcha gitu ya teman Pro 2 yang lagi tren di kalangan per media sosialan, yang sebenarnya juga bisa dibilang ini flexing versi low budget katanya. Yang paling pasti juga mungkin ini bakalan jadi pertanyaan buat kalian semua yang benar-benar ngikutin Nones Cake sendiri gitu ya teman Pro 2. Aku juga sebenarnya kepo nih, Net. Kira-kira kenapa kamu milih matcha? Kenapa milih matcha ya? Berangkat dari sesuatu yang suka aku konsumsi aja sih. Oke, jadi emang benar-benar suka sama matcha? Iya, bisa dikatakan kayak gitu. Oke. Jadi benar-benar sebelum kamu memutuskan untuk memilih matcha jadi rasa baru di Nones Cake, kamu juga udah riset. Iya, secara nggak langsung kayak gitu ya. Apa sih yang sebenarnya bikin kamu suka sama matcha?
Sebenarnya apa ya? Aku suka warna hijau pertama. Nah, ini juga jadi pertimbangan netizen kan, karena kayak milih maca karena warnanya estetik. Nah, oke, iya bener lagi. Selain warnanya deh. Matcha itu selain warnanya hijau, rasanya itu enak. Kalau kita ketemu sama matcha yang kualitasnya jago, rasanya juga enak. Nah, kita juga bakal ngebahas nih soal kualitas tentunya. Jadi kayak ngomongin soal hal-hal yang lagi tren juga, salah satunya maca nih teman Pro 2, dan sebenarnya juga dari netizen sendiri sebelum memutuskan untuk memberikan flavor maca di Nonos Cake tentunya juga udah mempelajari si maca ini nih. Kira-kira nih kamu belajar maca ini udah berapa lama? Ditambah juga apa aja sih yang didapetin? Belajar matcha udah berapa lama, sama kayak yang aku bilang di awal tadi, belajar dari pertengahan tahun kemarin. Oke. Dan itu tuh baca jurnal. Oke. Iya. Karena teh itu tidak sesederhana yang teman-teman tahu, oh ya udah minum teh Sariwangi, oh ya udah minum matcha di coffee shop, enggak dong. Oke. Jadi sama kayak kopi itu kan ada macam-macam jenisnya nih, ada robusta, ada arabica dan lain sebagainya. Oke. Matcha pun demikian. Matcha pun demikian, Ada itulah. jenis-jenisnya ya? Tapi sebenarnya jenis matcha, kalau kita ngomongin orang Jepang sendiri, mereka tuh nggak membagi matcha berdasarkan grade, nggak ya? Kan sekarang ada tuh ceremonial Nah, grade. itu juga aku sempat lihat di TikTok, di Instagram, banyak banget yang ngomongin soal seremonial matcha dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ada ceremonial grade, ada heritage, ada culinary. Nah, kan biasanya terus sekarang tuh happening banget kan, orang-orang pada bilang mau coba yang ceremonial grade tuh grade terbaiknya matcha. Nggak salah Oke. tapi karena emang itu terbaik dalam artian masa panennya, Klasifikasinya ya. yes. Oke. Tapi klasifikasi itu pun sebenarnya bukan ciptaan orang Jepang. Itu adalah ciptaan orang Eropa atau orang luar Jepang. Kenapa? Untuk membedakan matcha yang dipanen saat musim semi dan matcha yang dipanen saat musim panas. Oke. Matcha atau teh ya, cha. Nah, ini panennya itu menentukan apanya sih? Menentukan rasanya, menentukan warnanya. Oke. Yes. Jadi benar-benar sekompleks itu ya? Ya, sangat kompleks dan makanya matcha itu selalu kalau orang nanya-nanya nih pas lagi selebaran di kawasan, biasanya mereka pada nanya, Kak, apa sih yang bikin beda DP ini? Nah, Slobar itu ada aku tuh selain jualan matcha, aku jualan edukasi. Oke. Jadi buat orang-orang yang beli nggak cuma dapat macanya, Matchanya tapi dapat doang. ilmu juga. Iya, secara nggak langsung itu. Oke. Karena matcha itu sangat kompleks dan ya itu yang dibawa budaya, kebiasaan, proses yang panjang. Ya juga sih, karena kalau kita ngomongin soal sejarah dari matcha sendiri, itu benar-benar panjang banget. Aku juga sempat lihat di internet semalam banget karena pas tahu Neti mau datang gitu ya. Oke. Baru tahu semalam tentang klasifikasi, tentang seremonial, tapi kayak dari musim panennya sendiri yang menentukan rasa dan juga warna, ini baru tahu juga sih. Oh iya? Dan ternyata itu juga menentukan harganya dong. Iya, pastinya dong. Waduh. Karena prosesnya itu lumayan panjang sebenarnya. Bahkan kulineri pun tuh nggak murah. Kan kulineri ini grade paling Yang paling bawah. bawah. Oke, katanya kan. Wak. Tapi sebenarnya nggak murah-murah banget juga, karena tetap melalui proses yang panjang. Mereka shading, mereka hand picket misalnya, mereka memetik dengan tangan. Ada beberapa jenis matcha yang dipetik kalau dengan tangan, daun tehnya dipetik dengan tangan, dan itu prosesnya lama. Prosesnya lama karena Dipetik dengan tangan, diproses dengan tangan. Karena matcha itu kan ya sejatinya daun teh. Iya. Daun teh terus habis Iya itu sih. diolah untuk dia jadi bubuk, itu digiling dengan batu granit. Which is pakai tangan. Iya, ada yang pakai tangan, sekarang kan udah ada nih perkembangannya, dia udah mulai ada pakai mesin. Iya, Tapi harus dalam suhu ruangan tertentu. Waduh. Jadi ini emang bener-bener gak bisa disalah olah gitu ya? Iya, benar banget. Wow. Jadi kalau misalnya mesinnya rusak nih, terus dia penggilingannya jadi lebih cepat, rusak dong kualitas matchanya, jadi nggak sama lagi. Iya juga ya. Nah ya, Sia-sia dong udah panen. Itu Petik dia. pakai tangannya. makanya ada Aduh. beberapa kayak perusahaan produksi matcha di Jepang sana, mereka tuh masih mempertahankan budaya digiling dengan tangan. Oke, karena benar-benar ini jadi salah satu hal yang paling efektif. Yes. Oke. Jadi kalau ngomongin soal dari matchanya sendiri ini, tadi kan dari paling bawah culinary. Yes. Culinary di tengahnya apa tadi? Di tengahnya ada heritage. Kalau heritage itu biasa dipakai untuk
Upacara. Upacara. Sama aja sih. Sebenarnya heritage sama seremonial tuh beda-beda tipis aja. Paling perbedaan paling signifikan di rasa umami, flavor umami, atau Oke. biasa orang bilang gurih-gurih siwit. Rumput. Sedih banget. Jangan rumput Oh, dong, maaf. sayang. Maca itu sebenarnya bukan bahasanya rumput, kayaknya kasar banget ya. Ya soalnya banyak banget orang nih yang bilang maca nyangnya apa sih? Kayak rumput. Kayak rumput, ya karena kamu dapat kualitas maca nggak enak. Jadi itu tuh teman Pro 2. iya. Kalau misalnya kamu sempat pergi ke kafe tapi kayak udah story cakep-cakep, tapi rasanya kayak rumput, waduh kayaknya grade maca kamu tuh kurang. Gak nyampe. Waduh. Yang paling pasti mungkin buat kalian semua yang benar-benar ngomongin soal rasa macanya juga benar-benar difokusin gitu ya teman Pro 2, nggak cuma sekedar kebutuhan Instastory dan lain sebagainya. Pasti ini juga bakalan jadi hal yang menarik banget. Jadi makanya kalau misalnya kamu punya pertanyaan, langsung aja kasih tahu di WhatsApp 0897249977. Kita bacain pertanyaan dari teman Pro 2 dulu kali ya, Net. Oke, Di sini boleh. kita mau say hi dulu buat Anya dari Kairagi. Halo Kak, ada nggak sih rencana explore flavor lain, taro or something gitu? Nah, kita jawab dulu dari Anya kali ya. Oke, boleh. Oke. Boleh. Kalau ditanya ada nggak sih kemauan untuk menggarap flavor yang lain? Sebenarnya ada. Tapi mau fokus dulu di maca supaya ya itu tadi selain jualan rasa, jualan edukasi dong. Jualan edukasi, oke. Jadi, which is Neti juga masih belajar soal maca ini. Benar. Oke. Di sini juga dari WhatsApp, Ridwan di Malalayang, bootnya di mana? Terus ready stock terus nggak ya? Boleh dijawab dulu, Net. Di mana dan ready to, bootnya ada di Eklat Manado kawasan pas di belakang kantor Dispar. Pas di belakang kantor Dispar. Yes. Oke. Jadi cari aja Nona's Cake udah pasti ketemu. Terus ke apa lagi tadi? Ready ke apa? Ready stock terus nggak Oh, sih? iya. Ready stock terus kalau dessert. Kalau dessert. Ya, Oke. kalau slow bar itu biasanya di hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Jadi slow bar itu adalah segmentasi khusus dari Nona's Cake. Yes, benar sekali. Untuk ngasih ilmu. Kita sebutnya kelas maca. Kelas maca sih. Kelas maca, Bu. Jangan dong. Kelas maca tiap jam berapa? Kelas biasanya slow bar itu sendiri start di 5.30. Di 5.30. Pas lagi sunset cantik-cantik sambil kita seruput maca ngobrol-ngobrol. Sambil kita kuliah umum juga. Soal maca nih teman Prodo. Karena sebenarnya banyak banget yang masih belum bedain sesederhana green tea sama maca tuh bener dua hal yang berbeda kan? Sebenarnya dua hal yang berbeda. Apa yang membedakan green tea sama maca? Prosesnya. Prosesnya. Nah, boleh diceritain nih, Net. Apa itu? Perbedaan dari proses atau mungkin hal yang membedakan si maca sama green tea ini. Kalau maca itu proses yang kalau dijabarkan panjang banget nih sebenarnya. Iya. Tapi Singkatnya aja. Maca itu melalui proses shading. Proses shading itu kayak apa? Saat menjelang panen 2 sampai 4 minggu sebelum panen itu mereka akan tutup maca dengan kayak terpal khusus. Supaya anti UV. Oke. Kenapa harus anti UV? Biar kandungan klorofil di dalam maca itu lebih maksimal dan tidak terkontaminasi oleh cahaya matahari. Sedangkan green tea itu sendiri ya proses panennya normal seperti teh pada umumnya. Seperti teh-teh yang ada di kemasan lah ya. Even penyajiannya juga untuk green tea kurang lebih sama dengan teh-teh pada umumnya. teh-teh pada Yang beda umumnya. kalau maca sendiri udah powder ya kan. Dia udah dihaluskan sama kayak tadi aku bilang pakai batu granit. Pakai batu granit. Nah, itu dia teman Pro 2 yang membedakan green tea sama maca. Jadi jangan disama-samain karena basically itu dua hal yang benar-benar berbeda. Jauh. Lanjut lagi. Ada Rian di Malalayang. Pengen coba variasi baru gak kayak kan udah lontar. Tunggu. Kita kayaknya salah baca di sini. Pengen coba variasi baru gak kayak kan udah lontar, cheesecake atau apa lagi? Pengen coba variasi baru nggak? Untuk dessert ya, Iya. selain lontar, cheesecake. Betul. Tenang aja ada puding apung kok. Terus ada juga varian baru yaitu cheesecake matcha. Ini juga cheesecake matcha. Soalnya kalau nggak salah aku juga sempat lihat di TikTok, Net. Oh iya. Iya. Iya viral dong ya. FYP. FYP oke. Oke deh, yang paling pasti juga ini bakalan jadi pertanyaan banyak banget orang di luar sana.
sama halnya dengan aku juga nih Net. Ngomongin soal teh yang ada di Jepang yang benar-benar asli Jepang sama yang ada di Indonesia. Kan di Indonesia juga kalau nggak salah udah ada gitu ya perkebunan teh hijau alias green tea. Apakah kualitasnya sama di Jepang beda nggak sih? Oh jelas beda. Apa Kenapa yang- aku bilang jelas beda? Yang membedakan aku ngintip catatan sedikit Bisa, boleh bisa, ya? bisa. Karena sebenarnya juga ini kan jadi hal yang benar-benar menentukan si harganya gitu ya. Iya, Jadi benar benar-benar banget. Jadi ngintip catatan supaya teman-teman juga nggak salah. betul, benar ya. betul. Boleh banget. Karena sebenarnya juga buat kalian semua yang benar-benar concern gitu ya teman Pro2 atau justru bertanya-tanya soal kok ini matcha bisa mahal banget kan di Indonesia sendiri udah ada. Nah, bisa dikasih tahu nih Net. Oke. Jadi yang membedakan teh hijau biasa dengan teh hijau Jepang alias yang sekarang orang konsumsi sebagai matcha. Matcha. Itu tuh varietas tehnya, proses produksi dan kualitas produk pada akhirnya. Itu tuh menentukan sebenarnya. Kayak misalnya di Jepang itu varietas khususnya itu Sencha dan Gokuro. Aku sempat baca nih, tapi kayak udah lupa ingat. Ya, Sencha dan Gokuro itu pada akhirnya itu menghasilkan cita rasa yang lebih umami. Oke. Flavornya tuh kayak pekat Iya, banget. bener, lebih kaya juga. Jadi biasanya kalau kita minum matcha sama kayak minum kopi ada hint almond sebenarnya. Iya, bener. Yang orang biasa kenal dengan kategori nati. Ada Iya, nati-natinya iya. enggak? Ada nati-natinya di matcha. Yes, Itu bener menentukan juga ya. Yes, betul. Terus warnanya itu jauh lebih hijau. Hijaunya yang gelap atau terang? Hijaunya sebenarnya sih terang, gelap itu kayaknya lebih dari segi warna bubuknya aja itu sebenarnya jauh lebih terang sih. Jauh lebih terang. Oke. Lebih terang tapi tanpa ada warna tambahan kayak kekuning-kuningan. Oh, bisa kalau ke kuning-kuningan tuh udah pakai apa tuh? Kalau biasanya kekuning-kuningan itu panennya bukan saat musim semi. Belum DP oras panen. Belum DP belum DP oras panen, benar sekali lagi. Belum DP oras panen, kurang so panen. Karena mungkin justru ini juga jadi hal yang sering terjadi karena kayak permintaan pasar tuh kayak gede banget, even di tahun 2025 tuh benar-benar melonjak tinggi gitu teman Pro2. Iya, Jadi itulah hal yang Tapi membedakan. bentar dulu, Apa aku tuh? tambahin lagi. Kan tadi pertanyaan apa nih yang membedakan? Tadi kan udah aku jawab yang Jepang, yang Betul. versi Indonesianya itu Nah, ya yang versi Indonesianya belum. varietasnya itu Asamika. Jadi itu Asamika itu adalah sejenis varietas yang lebih umum digunakan. Oke. Di hampir banyak wilayah yang ada perkebunan tehnya. Sedangkan yang di Jepang itu sama kayak tadi, dia khusus. Dan dia dipanen kan per musim. Per musim. Iya. Oke. Iya, aku juga kalau nggak salah sempat lihat musim di Jepang sama Indonesia kan beda nih ya, wah. Benar banget. Terus kayak kan negara kita tuh dikenal negara tropis ya. Jadi nggak bisa dong memproduksi beberapa jenis teh khusus. Kayak Paham gitu. lagi. Oke deh teman Pro2. Jadi kurang lebih kayak gitulah ya teman Pro2, perbedaan-perbedaan yang which is juga dari rasanya sendiri tuh benar-benar beda. Jadi tapi kalau ngomongin soal matcha nih, Net, kira-kira yang kamu pakai untuk Nona's Cake sendiri yang benar-benar pure dari Jepang atau yang lokal Indonesia? Yang lokal brand beli dari Jepang terus putus akhirnya mereka pakai brand mereka gitu kan? Iya. Oke. Karena sejatinya matcha itu nggak bisa dari negara lain. Namanya aja matcha. Otomatis dia kan dari Jepang. Yang membedakan hanya saat dia dipanen itu dan harganya saat kita beli. Nggak ada ceremonial grade yang di bawah 300.000 per 40 sampai 30 gram. Ini lebih spesifik jadinya ya. Ya nggak apa-apa karena justru buat semua orang di luar sana yang benar-benar bertanya-tanya kenapa matcha ini bisa mahal banget ya karena prosesnya, even nunggu panennya aja harus ngelihat musim nih teman Pro2. Bener banget. Kebayang nggak sih kira-kira semua petani-petani teh hijau alias matcha di luar sana yang benar-benar nungguin juga sama kayak yang udah dikasih tahu Neti tadi, yang udah dipetik tapi kayak prosesnya salah sadiki ancor banyak. Nah, ini kan rugi banget juga gitu teman Pro2. Waduh. Karena jadi itu dia tadi dari perawatannya aja udah beda dan beda, juga prosesnya dan itu hal-hal yang menentukan juga gitu ya teman Pro2 dari tes si matcha itu sendiri, dari harganya juga dan lain sebagainya. Kita juga masih bakal ngebahasin matcha gitu ya teman Pro2. Jadi masih ada waktu sekitaran 10 menit lagi. Jadi buat kalian semua yang masih ada pertanyaan buruan kasih tahu sekarang sebelum kita beralih ke sesi berikutnya which is sesi terakhir gitu ya teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tamu Sore Ceria. Music Station, Pro2.
22,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho, 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Masih barengan sama Arya dan juga Neti di sini. dengan Guru Maca nih teman Pro 2. Yang paling pasti aduh sayang banget kita udah di sesi terakhir nih. Gimana sih ini teman-teman kru? Tambahin lagi dong waktu kita. Kita juga masih bakal ngebahas Maca nih ya teman Pro 2. Even dari tadi juga sempat ada yang nanya-nanya soal aman gak sih ini untuk ini. Kira-kira dari Neti sendiri kalau ngomongin soal batas aman Maca nih, apalagi buat orang-orang yang asam lambung ya kan, karena ini juga jadi experience aku dan beberapa teman-teman aku, even juga teman-teman Pro 2 yang kayak ke kafe tuh terus pantangannya, aduh nggak minum kopi lagi karena belum makan nasi, Maca aja deh. Nah, karena sebenarnya juga ini kan ada kandungan kafeinnya juga nih teman Pro 2. Jadi jangan sembarang. Kita dengerin statement dan juga jawaban dari Neti dulu nih. Oke. Sebenarnya kalau ditanya amannya, Maca aman-aman aja sih. Yang penting kita konsumsi tidak lebih dari 4 gram sehari. Itu menurut keterangan yang sensei aku bagikan ke aku ya. 4 gram sehari itu ya itu sudah baiknya dikonsumsi 1 cup aja. 1 cup? Iya, jangan lebih, kecuali menyadari bahwa lambung kita tuh aman. Apalagi kan akan sangat beda manfaat ketika kita minum Maca pure tanpa tambahan susu, pemanis apapun. Ya, bener. Dengan saat kita udah campur susu dan lain sebagainya. Nah, ini jadi sebenarnya yang menggelitik asam lambung kita secara nggak langsung ya itu susu. Jadi itu dia teman Pro 2. Kalau kamu pesan Maca yang jangan yang less sugar, no sugar. Bila perlu. Terus kalau boleh juga ini pengetahuan tambahan untuk teman-teman yang suka dan mau pesan Maca, itu alangkah baiknya pesanlah dengan oat milk atau almond milk. Kenapa? Kenapa tuh? Karena khasiat Maca akan lebih maksimal kalau dia ketemu dengan yang plant based milk. Yang base-nya tumbuh-tumbuhan, susu tumbuh-tumbuhan. Oh iya juga. Iya. Karena kalau dia ketemu sama susu yang protein hewani, itu tuh akan memblok sebenarnya. Kandungan protein hewani itu akan memblok antioksidan bekerja maksimal dalam tubuh kita. Dia akan bikin lebih creamy. Kenapa kategorinya memblok? Karena seingat aku ya, sependek pengetahuan aku yang aku baca, kandungan susu hewani itu mematikan berbagai macam bakteri. Bahkan dia nggak bisa mengenal mana bakteri baik.
Iya. Seriously? Iya, sependek pengetahuan aku, koreksi ya kalau salah teman-teman. Tapi make sense juga sih sebenarnya. Dan ternyata kalau minum matcha, kan sekarang orang-orang tuh benar-benar minum matcha kayak ya udah yang penting untuk instastory dan benar-benar kebutuhan nongki bareng sama teman-teman. Jadi yang paling pasti kalau misalnya kamu juga pengen dapetin manfaat yang maksimal dari matcha ini, jangan sampai lupa apa yang dikasih tahu sama Neti tadi, teman Pro 2. Yang paling pasti ada mix and match yang benar-benar cocok gitu ya. Benar. Untuk manfaat dan juga kayak khasiat maksimal dari si matcha ini nih teman Pro 2. Karena saking viralnya matcha, aku juga sempat lihat di beberapa media sosial yang ngomongin kalau ternyata ada juga matcha yang palsu. Gila sih. Ini Takut banget lagi matcha yang palsu. iya, cara membedainya tuh kayak gimana sih, Net? Agak susah sebenarnya ya, apalagi kalau kita paling bisa dibedakan kalau dia ceremonial grade. Oh, Kalau oke, dia oke. ceremonial akan totally beda dengan grade yang lainnya. Oke, kenapa tuh? Karena ya dari tadi yang kayak aku bilang segi warnanya. Segi warnanya udah Iya, beda. Udah ketahuan banget tuh. Oke. Kalau rasa, kalau lidah kita tidak peka, kita nggak akan bisa rasain rasa yang kayak umami. Paling yang mentok-mentok, ih rasa daun-daun. Nah. Kan biasa begitu kan? Iya. Padahal sebenarnya itu sebutan jangan daun dong, jangan rumput dong, jahat Tuh, banget guys. umami. Nope, umami Oh. hin yang akan kita dapat Oh, saat kita oke, minum. oke. Tapi kalau mau pakai istilah, baiknya rasanya terlalu vegetal, terlalu sayur-sayuran. Sayur-sayuran, oke. Karena basically Jahat kan banget sih hijau. rumput. Iya sih orang-orang tuh kayak stop lah diskriminasi. Ini tuh teh yang benar-benar punya manfaat yang banyak banget nih teman Pro Teh 2. yang punya manfaat yang banyak, teh yang melalui proses yang panjang, teh yang juga budaya. Karena sejatinya matcha dipakai untuk seremonial orang Jepang. Untuk Iya. upacara-upacara, even juga kalau kita benar-benar paham soal sejarahnya sendiri, ini diminum sama raja-raja dan juga kayak orang-orang penting pada zaman itu gitu ya iya. teman Pro 2 untuk hal-hal tertentu aja. Jadi nggak semena-mena untuk diminum sehari-hari, which is bisa dibilang untuk kalangan-kalangan yang ya bisa kita katakan kalangan-kalangan petinggi-petinggi gitu ya teman Pro 2. Yang paling pasti ngomongin soal matcha-matcha yang lagi tren juga gitu ya. Masih adakah pertanyaan dari media sosial teman-teman? Kira-kira nanti boleh kasih tahu nggak sih matcha tuh paling mahal biasa di range harga berapa? Yang- Kita akan buka-bukaan harga. Iya, sih. ini yang bisa dibilang yang paling mahal. Oke. The most expensive one. Kalau yang aku beli atau harga yang ada? Emang bisa? Aku spill dikit ya, yang pernah Iya, aku iya. beli yang paling mahal itu 1.700.000-an di 100 gram matcha. Udah 100 gram tuh kayak dikit banget. Dikit Tuh ya, banget. 1,7 juta. Tapi matcha ada yang lebih mahal. Aku lupa itu mereknya apa atau dari perusahaan produksi di mana. Intinya dia dari Uji Kyoto. Itu di hampir 3 juta something. Cuma per 100 gram. Ada heritage. Ada heritage yang 30 gram 1.700.000. Even klasifikasinya masih yang di tengah ya? Heritage itu sebenarnya memang sih itu klasifikasi buatan doang. Sejatinya iya. yang menentukan kayak dia hand picked. Handpicked atau prosesnya ya? Oke. Dia petik dengan tangan, diproses dengan tangan. Oke. Jadi kualitas akan kerasa sih. Kalau untuk aku pribadi, aku nggak tahu itu suges atau enggak ya. Tapi aku pernah bisa membedakan rasa matcha yang dipetik dengan tangan dan rasa matcha yang langsung diolah oleh mesin. Serius? Pernah bisa membedakan itu ya, serius. Terus valid? Iya Gila lagi. sih. Iya lagi. Mungkin karena kebiasaan aja kali ya, karena kebiasaan mengkonsumsi matcha dengan kualitas seremonial. Akhirnya pas Tahu. coba kualitas lain, I know it. Oke. Karena kamu juga benar-benar belajar. Yes. Jadi nggak instan gitu ya, nggak cuma pakai indera keenam. Itu benar-benar ada proses yang panjang udah dilalui sama Neti juga gitu teman Pro 2. Sebelum kita closing ini kayaknya jadi pertanyaan terakhir dari Arif di Bitung. Bisa ditanam di sini nggak? Apa khasiatnya atau rasanya akan berubah? Kalau rasa kan tadi kita udah ngomongin. Nah, apakah khasiatnya juga bakalan berbeda? Nah, boleh dikasih tahu Net. Dari bisa ditanam di sini aja itu jawabannya udah enggak ya guys. Kenapa enggak? Karena Di tadi sini tuh di Bitung maksudnya.
Kita nggak underestimate Bitung ya, Bitung keren Iya, banget, Bitung sumpah. keren banget. Cuma kayak kalau matcha tuh nanti Nggak aja, bisa ya. nanti aja deh yang jawab. Pertama yang tadi kayak udah aku bilang di segmen sebelumnya bahwa varietas itu menentukan, dan varietas matcha itu nggak bisa ditanam di sembarang negara. Oke. Itu satu. Bahkan di Eropa pun agak sedikit diragukan karena itu proses panjang. Apakah semua orang bisa berdamai dengan proses itu? Nah, Itu dia. itu Terus, kan. Iya, benar. Kalau ditanya khasiatnya, khasiat atau rasanya akan berubah, ya itu nggak bisa ditanam di sini, kita nggak tahu ya kalau khasiatnya akan berubah Iya atau juga sih. tidak, Benar. Kak Arif. Tapi matcha itu tips lain dari yang bisa aku bagi adalah Oke. ketika kalian beli bubuk matcha, tolong jangan disimpan di suhu ruang, simpanlah di dalam kulkas, bila perlu di dalam freezer, karena dia bubuknya otomatis nggak akan membeku. Oke. Jadi Kenapa dia yang harus yang didingin, Yes. kenapa tuh? Karena dia gampang teroksidasi oleh cahaya. Pertama teroksidasi oleh cahaya, oleh udara. Makanya dia harus disimpan di tempat yang dingin dan gelap. Oke, jadi jangan biar Menjaga rasanya antioksidan, beda. iya, betul. Karena Rasanya- kalau sudah teroksidasi rasanya itu akan beda banget ya. Jadi Oke. kalian pernah dapat kalau nggak mungkin minum di coffee shop mana, terus Iya. matchanya itu rasa kayak, kok sepet? Ah. Kayak gitu kan, kok sepet, kok aneh. Itu Oke. biasanya bukan karena matchanya yang buruk, tapi cara penyimpanan yang salah yang membuat matcha itu teroksidasi. Oh gitu ya. Jadi benar-benar even sempat kayak yang udah kamu barusan kasih tahu juga. Even kalau mau ditanam di Eropa, which is yang punya 4 musim sama kayak Jepang, masih dipertanyakan juga gitu ya. Apakah orang-orang benar bisa atau mungkin mau gitu ya teman Pro 2 untuk menikmati proses yang panjang banget gitu teman Pro 2. Karena jujur Li, dari Jepang sendiri kan ini juga udah jadi budaya yang nggak bakalan pernah mati juga. Iya, benar sih, nggak bakal pernah mati. Karena itulah yang bikin mereka tuh berumur panjang tuh secara nggak langsung, cara pola hidup mereka, cara mereka merawat apa yang mereka ingin konsumsi. Oke. Apa yang mereka tuh jaga banget gitu teman Pro 2. Keren. Aduh, emang seru banget nih ngebahasin soal matcha juga, karena sebenarnya juga ini buat semua yang belum pada tahu gitu ya teman Pro 2, matcha tuh basically juga punya manfaat relaksasi, makanya sering dipakai juga untuk kayak meditasi dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini juga ada yang kasih pertanyaan juga, kasih tahu satu opinion about matcha buat orang-orang awam. Boleh dikasih tahu nih. Satu opinion about matcha buat orang-orang awam, prosesnya tuh nggak mudah. Kandungan di dalam matcha itu sangat kaya, dan carilah matcha yang berkualitas bagus. Oke. Maksudnya ini nggak untuk teman-teman coffee shop, ini bukan bikin supaya teman-teman punya usaha jadi kurang. Iya. Karena sejatinya coffee shop ya fokus di kopi, ya kan? Ini hanya flavor. Matcha itu kan cuma sekedar tambahan aja untuk orang-orang yang misalnya si pasangan datang sama ceweknya, terus ceweknya nggak suka kopi, ya coba matcha, coba taro, coba red velvet kan ya. Tapi sebenarnya kalau diseriusin teman-teman, itu bisa jadi sesuatu yang bikin usaha itu lebih berkembang dan bikin konsumen tuh bisa lebih menikmati sebenarnya. Oke. Jadi itu Keren opini di luar itu ya itu. Matcha itu sebenarnya sangat kompleks. Iya. Matcha itu budaya, matcha itu kebiasaan, matcha itu gaya hidup yang harusnya ada dan terpelihara terus sih, karena dia sehat. Kopi itu juga sehat asal dikonsumsinya tahu diri ya. Batas aman, sama halnya juga kayak matcha. Sama aja kayak matcha. Semuanya yang ada di dunia ini aman gitu ya teman Pro 2, asal ada takarannya juga. Ya, Kenapa aku tuh? pengen cerita dikit nih. Pernah ada customer yang datang ke aku nih, Oke. mau pesan matcha, terus dia bilang, "Kak, kok aku pernah minum matcha di Coffee Tea? Terus? Kok rasanya sepet sih? Kok dominan susu sih? Kok rasanya manis sih?" Kenapa? Karena biasanya matcha itu dikirim yang kulineri ya, karena dia kan lebih murah. Ya. Dikirim dari misalnya dari Uji atau Fukuoka ke Indonesia, terus sampai di suppliernya para coffee shop ini, mereka tuh biasanya udah campur dengan pemanis seperti susu bubuk, creamer, terus sampai di coffee shop Ini masih powdernya? Iya, powdernya. Ya, udah langsung dicampur. Wow. Terus habis itu sampai di coffee shop kan mereka masih akan campur lagi dengan bahan yang mereka mau. Makanya teman-teman kalau boleh aku mohon banget minimalisir penggunaan manis.
sweetener yang akan kalian anything. pakai. Jadi nggak cuma gula. Iya, nggak cuma gula ya, karena itu Iya. sayang aja bubuknya udah kecampur kayak gitu, terus masih ekstra manis lagi. Jadi sebenarnya matcha yang kalian mau cari tuh matcha yang apa? Matcha apa manis? Matcha apa manis gitu teman berdua. Jadi mungkin abis ini kalian boleh coba pesen matcha yang kayak bener-bener pure matcha, atau mungkin di rumah udah ada bisa langsung dibikin terus kayak menikmati kayak khasiatnya bisa kamu rasain setotal apa, dan culture-nya, budayanya, lifestyle yang bisa kamu rasain juga gitu teman berdua. Aduh sayang banget waktu kita udah mau habis nih Net, tapi mungkin abis ini aku masih bakalan ada pertanyaan-pertanyaan yang berterbangan di kepala aku yang mungkin juga aku bakalan tanyain ke kamu secara personal aja gitu ya. Jadi mungkin kamu bisa kasih tahu nih ke aku dan juga ke semua teman berdua sosial media yang bisa di reach untuk Noneskik, dan juga untuk sosial media kamu secara pribadi juga boleh banget dikasih tahu. Kalau teman-teman mau tanya-tanya soal matcha atau tanya-tanya soal dessert lagi available nggak nih Kak? Boleh banget @NNScake itu untuk Noneskik. Kalau mau personal boleh juga @Kyokura. Kenapa Kyokura? Karena aku mencintai Kyoto dan Sakura. Bisa dilihat dari warna bajunya sakura banget gitu teman berdua. Dan juga brand lokal ya, Infinitors. Asik. Gak apa-apa. Ya, sekalian. Yang pasti di NNScake bisa di order produk-produk kamu juga kan di situ. Tentu saja boleh banget. Pengirimannya sampai di mana nih? Kalau boleh around Manado aja ya. Teman-teman yang dari Bitung akan sangat seru kalau teman-teman misalnya dari Bitung, Tomohon, Tondano, datang aja langsung ke booth sekaligus nanya, mau ngobrol-ngobrol boleh banget. Di Slow Bar juga yang bukanya setiap hari apa? Hari Selasa, Kamis, dan Sabtu juga ada. Kalau misalnya event-event tertentu juga kita buka. Kayak hari Minggu ini bakal ada event skateboard di Eklat Manado yang dibuat oleh teman-teman Rosterian berkolaborasi dengan Eklat, juga disponsori oleh kami sebagai tenan. Mari datang, kita ramaikan acara lokal ini. Oke deh. Thank you Neti for coming. Terima kasih Arya untuk kesempatannya. Udah sharing ke Arya, ke semua teman berdua tentang matcha yang mungkin jadi pertanyaan tren atau lifestyle kamu yang tentuin gitu ya teman berdua. Thank you juga buat kalian semua yang udah dengerin kita berdua di Tamu Sore Ceria edisi hari ini. Mau saya thanks juga buat semua teman berdua dari Manado, Gorontalo, Tahuna, dan juga Talaut. Buat all crew juga thank you so much. Kita ketemu lagi di Tamu Sore Ceria berikutnya. See you and bye-bye. Jangan sampai ketinggalan Tamu Sore Ceria minggu depan setiap hari Jumat jam 16.00 waktu Indonesia Tengah, berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.